Di sini saya akan berikan pemikiran bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi berbeda dan diingat oleh orang lain. Kalau kamu melakukan segala sesuatu sama dengan orang lain, walaupun lebih baik, orang belum tentu ingat dengan kamu. Tapi kalau misalnya kamu berbeda, walaupun sedikit berbeda, idealnya banyak ya berbedanya, kamu akan lebih bisa diingat oleh orang. Contohnya apa? Misalnya, Pak Jokowi, coba kamu ingat-ingat. Pak Jokowi ketika menjadi gubernur, dia bisa viral dan diingat oleh orang itu karena apa? Karena dia menjadi yang pertama melakukan belusukan. Yang pertama masuk ke gorong-gorong. Belum pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Kalau misalnya di saat itu dia tidak melakukan itu, orang mungkin nggak seingat itu terhadap dia. Dan kalau misalnya ada orang lain yang setelah dia melakukan hal yang sama, itu sudah menjadi biasa. Karena tadinya Pak Jokowi berbeda dari yang umum, tapi hal yang dilakukannya menjadi umum. Jadi kalau orang lain melakukan belusukan juga, orang udah biasa aja, sudah pernah dilakukan kok sebelumnya. Contohnya lagi apa? Misalnya Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru. Dia kemarin ini menjadi viral dan semua orang benar-benar pengen tahu tentang dia, itu kenapa? Karena dia berbeda penyampaiannya pada saat diwawancara oleh media. Pada saat pertama kali menjadi Menteri Keuangan, dia punya omongan adalah, ini gue udah jadi Menteri Keuangan ya. Wah, gue mungkin kelihatannya jago, makanya dipilih dan dia ketawa. Ya dia dengan gayanya yang seperti itu, yang dia bilang seperti cowboy, akhirnya dia viral dan semua orang pengen tahu tentang dia. Dan memang orangnya pintar ya, ngomongnya juga berbasis data, sangat-sangat baik. Nah, ini dia bisa diingat karena dia berbeda. Kalau misalnya nanti ada orang lain yang samain gayanya seperti dia, mungkin nggak akan seviral dia seperti saat ini. Kenapa? Karena dia berbeda dengan yang umum saat ini. Dan sekarang ini menjadi umum. Contohnya lagi misalnya Andrew Tate. Ya mungkin kamu tahu ya, ini satu sosok dari luar negeri yang cukup viral 2-3 tahun yang lalu. Dia ini muncul dengan memberikan motivasi dengan cara ngata-ngatain orang yang nonton. Jadi dia bilang, nih lu bego, lu tuh sebenarnya nggak bakal bisa keluar dari lingkaran tikus segala macam. Dengan cara yang berbeda, dia muncul dan dia viral. Ya visualnya juga berbeda, dia botak, kadang pakai kacamata hitam dan badannya berotot. Nah dia itu viral dan diingat oleh banyak orang karena dia berbeda. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang juga ngomong bahasa Inggris sama seperti dia, ngikutin cara yang sama, belum tentu akan langsung diingat juga, belum tentu akan bisa menarik perhatian yang sama. Karena sudah menjadi sesuatu yang umum. Ya tapi kalau misalnya ada orang meniru cara dia di bahasa negaranya sendiri, misalnya di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, mungkin masih bisa karena menjadi sesuatu yang tetap berbeda. Tidak ada secara umum orang yang bicara bahasa lokal dengan caranya si Andrew Tate. Jadi inti utama dari contoh yang saya berikan ini adalah berbeda dan kemudian menjadi diingat oleh orang. Dan mereka ini semuanya viral ya. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa menjadi berbeda ini bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk juga kamu ya. Kamu yang sekarang ini mungkin merasa nggak bisa membedakan dari orang-orang secara umum, bisa kalau misalnya kamu memang tahu pendekatannya seperti apa dan meluangkan waktu untuk melakukannya. Kenapa saya bilang di semua bidang, nih saya coba bahas satu-satu ya. Misalnya konten kreator. Kalau kamu ingat, saya pertama kali bikin konten itu di tahun 2020. Mungkin di sini ada yang ingat dengan saya dari awal, ada yang mungkin yang baru ya. Kamu bisa lihat, saya mulai masuk itu dengan konten jenisnya dialog, tektok ngomong, ujungnya slogannya adalah "Hako gitu sih". Selalu dengan cara yang sama ketika saya sudah menemukan polanya. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda. Akhirnya orang ingat dengan saya. Tapi kalau misalnya sekarang orang lain meniru cara yang sama, belum tentu akan diingat karena ini sudah menjadi sesuatu yang umum. Sudah banyak orang yang melakukan hal ini. Contohnya lagi seperti pesulap merah. Mungkin di sini kamu ada yang tahu ya pesulap merah, nonton YouTube-nya. Jadi dia pakai baju warna merah, rambutnya warna merah. Di semua videonya kita lihat dia warnanya merah. Kalau misalnya ada orang lain yang mencoba dengan warna yang sama, belum tentu akan diingat seperti si pesulap merah ini karena posisinya sudah diduduki oleh pesulap merah dan orang-orang sudah menganggap ini sesuatu yang umum. Contoh lagi misalnya dokter detektif. Ya tahun lalu kalau misalnya kamu ingat, FYP di TikTok itu dipenuhi oleh dokter detektif. Jadi dia membongkar kasus-kasus mafia skincare. Produk-produk dia review, dia kasih tahu produk mana yang jelek, dia belak-belakan aja. Dengan cara yang berbeda karena sebelumnya belum pernah ada yang membongkar seperti itu. Dan secara visual dia pakai topeng kacamata. Jadi mukanya selalu ditutup. Nggak pernah dia kasih lihat muka aslinya.
Dan ini menjadi satu keunikannya dia. Orang jadi ingat dengan dia. Dan ketika ngomong gitu orang ingat, oh ini kan yang pakai kacamata itu kan, yang ditutup mukanya selalu, dia nggak pernah kasih lihat muka aslinya. Tapi kalau misalnya sekarang ada orang yang ngikutin caranya dia, yang melakukan hal yang sama, nggak akan impactnya sebesar dia. Karena di saat itu dia berbeda. Nah, jadi ini contoh untuk konten kreator ya. Bedanya bisa banyak, bisa secara visual, baju yang dipakai, cara kita ngomong, slogan kita. Tapi intinya berbeda dari apa yang ada di umum. Kita geser sekarang ke dunia bekerja. Ini juga sama ya, kalau kita berbeda kita akan bisa diingat. Contohnya apa? Misalnya orang lain biasanya update ke atasan emailnya hanya tulisan. Tapi kamu ketika update ke atasan selalu tulisan dan ada infografisnya. Nantinya atasan kamu yang terjadi adalah dia akan ingat kamu karena dia lihat, oh nih anak yang setiap kali update itu selalu ada infografisnya. Kenapa? Karena kamu berbeda. Sama lagi, kalau misalnya ada orang lain yang melakukan hal yang sama, itu menjadi hal yang umum. Intinya kalau kita mau diingat, pada saat kita melakukan itu, kita harus menjadi yang berbeda. Contoh lagi misalnya, CV secara umum itu rata-rata formatnya sama kalau kamu perhatiin. Ya kebetulan saya di perusahaan yang saya jalankan, Growin dan juga Winkatsu, ini masih melakukan screening CV. Jadi saya lihat orang tuh bikin CV rata-rata formatnya sama. Saya nggak tahu ini ngambil template-nya di internet atau di-share di universitas, tapi formatnya sama. Tapi ada orang-orang yang CV-nya beda. Jadi dia desain CV-nya dengan menarik, yang dimana ketika saya lihat, wah dia bikin dia punya kemampuan sebagai status nih kayak di game. Kemudian di bawahnya dibuat desainnya menarik. Itu menarik perhatian saya, pengen tahu ini orangnya seperti apa sih. Walaupun pada saat screening tetap kita lihat kemampuan dia, lihat background-nya dia. Tapi itu membuat saya bisa ngingat, menarik perhatian saya dan saya pengen lihat CV-nya. Karena dia berbeda. Ya kalau misalnya orang lain ada yang buat seperti itu sama lagi, misalnya ada banyak nih yang desainnya sama seperti itu, ya itu menjadi hal yang umum lagi. Yang menjadi berbeda adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Contohnya lagi misalnya di kantor semua orang pakai baju biasanya kemeja warnanya putih. Kamu menjadi orang yang ke kantor setiap kali pakai baju warnanya biru terang, kacamatanya biru terang. Selalu seperti itu setiap hari. Orang-orang akan ingat dengan kamu. Mungkin orang yang duduknya jauh dengan kamu juga akan relate, oh ini sih ini kan yang bajunya warnanya biru, kacamatanya biru. Gitu. Jadi menjadi berbeda ini dalam konteks bekerja juga bisa dalam apapun yang kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh dalam konteks bisnis. Nah, salah satu yang paling saya sukain kalau contoh bisnis ini adalah si Elon Musk. Ya mungkin kalian di sini juga tahu Elon Musk ya. Jadi dia itu paling bisa untuk bikin dia punya bisnis itu berbeda dari semua yang ada di dalam industrinya, kompetitornya. Contohnya, dia kan bikin aplikasi yang namanya Grok. Grok ini sebenarnya sama seperti ChatGPT lah ya. Kita tanya-tanya nanti dia bisa jawab. Kasih kita jawaban berdasarkan data yang sudah dipelajari oleh si AI-nya. Nah, si Grok ini bedanya terhadap yang lain. Kan ada ChatGPT, ada Claude, dan yang lain-lain. Bedanya adalah kalau kita tanya itu ada fitur yang dimana ada karakternya. Ada karakter cewek ataupun cowok anim yang visualnya cakep ataupun ganteng itu menjawab kita. Jadi berbeda tuh, orang akan ingat, oh Grok itu yang kalau kita pengen ada gambar anim ya yang bergerak di dalamnya jawab ke kita tuh kita pakai Grok. Elon Musk ini sebenarnya salah satu yang membuka mata saya ya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa kok kalau kita benar-benar pikirin cari angle berbedanya tuh di mana terhadap yang lain. Ya dia membuktikannya berulang-ulang ya, salah satunya di Groknya dia. Kemudian contoh lagi misalnya di China ada satu restoran yang lumayan terkenal, restoran makan mie, di mana mangkoknya dia itu di paling bawahnya ada tulisan. Jadi kalau orang habis makan, kuahnya dia habisin ada tulisannya tuh, dapat diskon 20%, dapat mie tambah gratis, atau apapun. Dan itu membuat dia menjadi viral dan orang ingat dengan dia. Oh, restoran mie ini yang mangkoknya di bawah ada tulisan kan. Bahkan sampai ada orang bikin grup, dia ke sana buat tebak-tebakan dapatnya apa. Ya walaupun memang makanannya harus enak dan dia memang makanannya enak. Tapi hal ini membuat dia jadi diingat oleh orang. Contohnya lagi misalnya seperti restoran yang kasih diskon berdasarkan ukuran badan. Jadi ada papan besar yang mungkin kamu ingat ya di TikTok tuh. Ada papan besar, ada banyak lubang seukuran badan manusia. Dan kita harus masuk nih. Kalau kita masuk di lubang yang satu, kita akan diskonnya 10%. Lubang yang kedua lebih sempit, diskonnya 20%. Ketiga lebih sempit, 30% dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang membuat orang jadi ingat gitu. Oh ini ada restoran yang kayak begini nih. Dia kasih diskonnya berdasarkan kita masuk ke lubangnya. Gitu. Jadi dalam konteks bisnis pun juga bisa ini diberlakukan. Apapun, kalau misalnya kamu bilang, Pak, belum tentu kalau dalam konteks mencari pasangan, bisa juga.
Ya kalau misalnya kita lihat dalam konteks pemasaran kan misalnya ada cewek cantik nih. Cewek cantik yang selalu dikejar oleh cowok-cowok. Setiap kali ketemu cowok, cowok kejar dia. Ya pengen ngajak dia keluar, makan bareng, jalan-jalan segala macam. Tapi dia tertariknya dengan cowok yang cool. Yang kalau kenalan sama dia, cowok itu kayaknya nggak kasih lihat kalau cowok itu tertarik sama dia. Kenapa dia bisa tertarik sama cowok itu? Karena cowok itu berbeda dari semua yang dia lihat. Gitu. Jadi dalam konteks mencari pasangan pun ya itu juga sama, yang diingat itu adalah yang berbeda, kemungkinannya lebih tinggi. Karena kalau kita melakukan yang sama dengan yang lain, kemungkinan kita juga akan tenggelam. Walaupun kita lebih baik, belum tentu kita bisa diingat. Nah, sekarang saya akan ngomongin bagaimana caranya supaya kita bisa tahu caranya kita membuat diri kita berbeda dalam konteks apapun. Ini bisa juga kamu lakukan ya. Jadi nanti kamu selain catat, kamu coba implementasikan. Yang pertama, kamu harus tahu dulu spesifik. Apa yang pengen kamu bedakan? Harus spesifik. Dalam konteks cara lamar kerja kah? Dalam konteks CV kah? Dalam konteks personal branding di kantor kah? Dalam konteks personal branding di sosial media kah? Atau dalam konteks bisnis kamu, kelebihan bisnis kamu. Kamu harus tahu dulu secara spesifik apa. Satu persatu ya, jangan langsung semua sekaligus. Satu, karena memang untuk mencari perbedaan itu akan butuh waktu, butuh perenungan. Ya, jadi kamu tentukan dulu. Kemudian selanjutnya kamu berpikir terbalik. Kamu lihat orang-orang ini semuanya melakukannya seperti apa. Kamu coba observasi. Ya kalau misalnya konteks bisnis berarti kamu tulis nih kompetitor kamu melakukannya seperti apa. Kalau konteks misalnya mencari cewek, oke, cowok-cowok lain kalau cari cewek deketinnya gimana. Kalau dalam konteks bekerja, oke, orang biasanya apply lamar kerja itu gimana, CV-nya desainnya gimana, profil LinkedIn-nya gimana. Itu semua kamu tulis dulu. Observasi. Setelah itu kamu coba untuk berpikir terbalik. Kalau misalnya saya berbeda di sini gimana ya? Semuanya formal. Kalau saya nggak formal gimana ya? Orang semuanya kalau misalnya tampil di media pakai bajunya semuanya kemeja. Kalau saya pakai baju casual gimana ya? Orang semuanya pakai baju warna putih. Kalau saya bajunya warnanya biru gimana ya? Gitu. Jadi coba tantang pikiran kamu untuk berpikir berseberangan dengan apa yang sudah ada. Pikirnya terbalik. Gitu. Dan memang ini bukan sesuatu yang gampang ya. Memang menurut saya ini seperti otot ya. Kalau kita udah sering latih baru kita terbiasa. Awal-awal pasti nggak terbiasa, tapi nggak apa-apa. Kamu dorong diri kamu. Kemudian yang ketiga adalah kamu coba amati bidang lain. Supaya bisa dijadikan referensi. Contohnya apa? Misalnya kalau kita makan di restoran sushi kan ada tuh yang dia ada kereta makannya. Jadi ada piring warna merah, piring warna biru, piring warna kuning, harganya beda. Kita tinggal ambil terus kita makan. Kalau misalnya kamu punya restoran Padang, kamu coba pikir kalau restoran Padang bisa nggak ya pakai kereta kayak gitu. Jadi ngambil inspirasi dari yang lain, diimplementasi di yang kamu lakukan. Atau misalnya di Thailand, mungkin ini kamu tahu juga ya pernah viral, ada satu restoran makan yang dimana di dalamnya itu cowok-cowok yang ganteng. Semuanya ganteng, badannya jadi. Nah mungkin nggak kalau misalnya kamu buka satu tempat untuk cukur rambut, isinya adalah cewek-cewek yang cantik banget. Jadi semuanya ceweknya cantik yang cukur rambut. Gitu. Jadi ini adalah contoh mengambil referensi dari hal lain. Ya dan kamu harus mendorong pikiran kamu untuk berpikirnya ini benar-benar sangat acak ya. Jadi jangan sampai langsung membatasi, nggak mungkin lah. Kamu harus membuka pikiran kamu. Oke, kalau yang tadi tuh cowok ganteng, berarti kalau kamu bisnisnya apa bisa nggak ya? Terus, yang tadi ada misalnya ada kereta makanan di sushi, bisnis kamu bisa nggak ya pakai kereta makanan? Jangan pernah langsung berhenti di ide karena merasa ide itu konyol. Ya, ini paling penting nih ya. Jadi karena kamu belum terbiasa untuk membuat sesuatu yang berbeda, kamu akan banyak sekali merasa seperti itu. Karena sudah terbiasa dengan menganggap yang umum itu adalah yang seharusnya kamu lakukan. Jadi pada saat kamu nanti tulis-tulis, ya coret-coret, oke orang lain seperti apa, kamu bisa seperti apa yang berbeda, kemudian di hal yang lain, di industri lain orang melakukan apa, pengen kamu implementasikan di yang kamu lakukan, itu seperti apa. Kamu harus benar-benar coret semua idenya, ide yang jelek, ide yang bagus, semuanya tuliskan. Ya, jangan sampai kamu terkungkung dengan cara berpikir kamu yang sekarang. Karena kadang ide yang jelek itu nanti ketika kamu sudah coret-coret sudah penuh, kamu bisa kepikiran ide yang bagus dari ide yang jelek itu. Gitu. Jadi kurang lebih caranya begini. Ya, cara pendekatannya. Ini juga yang saya lakukan secara pribadi di semua hal yang saya kerjakan. Jadi, saya harap kamu di sini bisa melakukan yang kamu dengar ya. Jangan cuma nonton aja, kamu tulis dan kamu eksekusikan. Karena ini menurut saya impact-nya akan sangat besar. Nggak cuma di personal branding, nggak cuma di pekerjaan, nggak cuma dalam hubungan percintaan,
tapi juga sampai di bisnis. Ini akan bisa menjadi salah satu faktor yang bisa bikin kamu sukses dalam hidup. Kamu bisa bikin diri kamu berbeda dan diingat oleh orang. Semoga berguna ya.